Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdhali. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, dengan rahmatnya kita bisa taklim kitab Tuhfatul Murid, yaitu kita akan membahas tentang masalah idrok. Dalam baitnya, fahallau idrakun aula khulfun wa indakum min sahafihil waqfu. Kemudian syarahnya, qalhu idrakun, qala al-musannif rahimallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, fahallahu idrakun aw la khulfun wa inda qaumin sahafihil waqfu. Fahallahu, maka apakah ada bagi Allah, idrakun sifat idrak, aula atau tidak, khulfun, ada perbedaan pendapat ulama tauhid. Wa inda qaumin, menurut sebagian ulama, sahha fihi, sahih atau benar padanya, al-waqfu, tawakuf. Tawakuf itu artinya tidak membahasnya. Lalu syarahnya, qauluhu idrakun. Qauluhu idrakun, huwa idrak itu fi haqqil hadisi, pada hak makhluk, hak yang baru atau makhluk, tasawwuru haqiqati syai'i, tergambarnya hakikat sesuatu, al-mudraku, yang didapatkan atau yang dilihat. Ay tasawwuru haqiqati syai'i, yaitu tergambarnya hakikat sesuatu, al-mudraki, yang dilihat atau yang didapatkan, bi fathir ra'i, dengan dibaca fathah ra'-nya, ala sighati ismil maf'uli, atas bentuk isim maf'ul. Adraka yudriku fahuwa mudrikun wadaka mudrakun. Indal mudriki, di sisi orang yang mendapati, bikasriha, dengan dikasrahkan ra'-nya, huruf ra', ala sighatis ismil fa'ili, atas bentuk isim fa'il, isim yang menunjukkan orang yang melakukan perbuatan. Adraka yudriku fahuwa mudrikun,
Mudrikun artinya orang yang mendapati. Wa amma fi haqqihi ta'ala, adapun pada haknya Allah Subhanahu wa taala, alal qauli bihi, menurut kaul yang membolehkan dengannya. Fahuwa sifatun qadimatun. Idrok itu adalah sifat yang maha dahulu, qaimatun bidzatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Itu sama yang dinamakan al-idroka dengan nama idrok. Yudriku, mendapati Allah biha dengannya, dengan sifat itu, al-malmusati, benda-benda yang diraba, kan nu'umati, seperti yang benda yang halus, wal khusunati, dan yang kasar, wal masmumati, dan yang dicium. Yang dicium maksudnya seperti mencium bau itu. Beda dengan mencium istrinya ya. Bahasa Arabnya itu beda. Samma yasummu itu mencium barang, mencium aroma. Kalau qabbala yuqabbilu, mencium istri, mencium gundiknya gitu ya. Itu bahasa Arabnya qabbala yuqabbilu takbilan. Bahasa Arabnya beda, tapi kalau bahasa Indonesianya mirip. Cuma objeknya beda, maksudnya beda. Kalau bahasa Arab beda. Karraihati thayyibati, seperti aroma yang wangi, wal madzuqati, dan yang dirasakan, kal halawati, seperti rasa manis, min ghairi ittisalin, tanpa berhubungan, bersambung, bimahalliha, dengan tempatnya malmusat wal masmumat wal madzuqat, allati hiya al ajsamu, yang dia merupakan jisim atau benda. Wala takyifin, dan dengan tanpa cara, bikaifiyatiha, dengan caranya, li anna dzalika, karena demikian itu, innama huwa adiyun, adalah merupakan kebiasaan. Waqad yanfaku, dan terkadang terlepas kebiasaan itu. Wakila, dan dikatakan yudriku biha kulla maujudin, Allah itu mendapati semua yang ada dengan sifat idrok itu, semua yang ada di alam ini. Walladzi sarraha bihi ba'dul mutaakhirin, tapi yang dijelaskan oleh sebagian ulama mutaakhirin, annaha sifatun wahidatun, idrok itu sifat yang satu, tapi objeknya tiga gitu. Lakinnal waqi'a, tetapi kenyataannya, fi kutubil kalami, di dalam kitab-kitab ilmu kalam, ilmu tauhid, annaha thalasu sifatin, bahwasanya idrok sifat yang satu itu tiga sifat, yaitu idrokul malmusati, mendapati benda-benda yang diraba, wa idrokul masmumati,
dan mendapati yang dicium, wa idrakul madzuqati dan yang dirasakan. Wastadalla dan membuat dalil, mengambil dalil al-qailuna bi isbatiha, orang yang mengatakan dengan ketetapannya sifat idrak, wahum dan mereka itu al-qailun al-qadhi al-Baqilani, yaitu Qadhi Abu Bakar al-Baqilani. Wa Imamul Haramain dan Imam Haramain, Imam Abul Ma'ali, Imam Juwaini. Wa man wafaqahuma dan orang yang mengikut paham keduanya. Bi annaha bahwasanya idrak itu kamalun, sifat kamal sempurna. Wa kullu kamalin dan setiap kesempurnaan wajibun lillah, wajib bagi Allah. Li'annahu law lam yattasif biha, karena seandainya tidak bersifat dengan idrak, latasofa bididdiha, niscaya bersifat dengan sebaliknya, wa huwa naqsun, yaitu kekurangan. Wa naqsu alaihi ta'ala muhalun, dan sifat kurang bagi Allah Ta'ala itu mustahil. Fawajaba maka wajib ayat tasifa biha, akan bersifat dengannya, ala ma yaliku bihi, sesuai yang pantas bagi Allah, min ghairi ittisalin, tanpa bertemu bil ajsami dengan jisim-jisim atau benda-benda, wa min ghairi usulil ladzati, dan tanpa sampainya rasa yang enak, ladzat, wal alami, dan rasa yang menyakitkan lahu ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Titik. Ini agak sulit, tapi ya terpaksa dibaca karena ada di kitab. Nggak ada, katanya ustadznya bodoh, nggak dibaca ya. Jadi yang diterangkan. Ini maksudnya begini. Para ulama itu beda pendapat tentang apakah ada sifat idrak itu. Sebab idrak itu adalah sifat menggambarkan sesuatu pada yang dilihat, yang didapati atau yang dilihat di sisi orang yang menggambarkan. Artinya kalau misalnya memikirkan sesuatu tapi tahu sifat-sifatnya, itu idrak. Misalnya kamu tahu ikan emas, menggambarkan sesuatu, oh iya. Kamu tahu ikan emas, oh iya. Gimana bentuknya? Kadang peta gitu, berarti nggak ngerti, ya. Oh itu emas batangan, bukan ikan emas gitu ya. Kamu tahu ikan emas? Tahu. Bisa jalan di darat? Bisa. Kadang-kadang ikut ngaji. Oh itu emas Jawa namanya. Ya. Berarti nggak idrak dia. Ya. Nggak bisa menggambarkan sesuatu yang benar, yang sesuai dengan orang yang menggambarkan itu. Itu sifat makhluk itu ada kayak begitu. Disebut namanya idrak. Tapi sifat idrak makhluk ini tidak sama dengan sifat idrak Allah. Bahasa yang lain begini. Apakah boleh menetapkan sifat Allah yang mana tidak ada dalilnya dalam nas? Semua sifat 20 itu ada dalilnya dalam Quran.
Bukan nggak ada dalilnya. Kalau Wahabi nanya sifat 20 itu bid'ah itu karena gagal paham dia. Ya. Semua ada dasarnya. Maka saya kalau menerangkan sifat 20 itu saya terangkan dalil aklinya dan dalil naklinya. Walaupun di kitab tidak disebutkan dalil akli, itu saya sebutkan dalil naklinya supaya jelas. Maksudnya dasar Qur'annya apa gitu, itu dalil nakli ya. Hadisnya ada apa enggak? Ini apa boleh? Sifat idrok ini tidak ada penjelasan di dalam Al-Qur'an. Yang boleh, yang ada hanya berdasarkan dalil akli gitu. Apa boleh menetapkan sifat Allah tidak berdasarkan dalil nakli tetapi dalil akli saja gitu. Yaitu sifat idrok. Makanya dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan 20 nggak ada idrok. Kalaupun kamu hitung berarti pandai-pandaian kamu. Wujud kidam bakom khalafatun wa hadisi qiyamu bi nafsihi kudrat iradat apa? Ilmu, ayat, sama, basor, kilam, kalam. Tilam aja kau ingat. Ya. Baru sifat maknawiyahnya ya 7, baru 20. Tidak ada kamu sesudah kalam terus idrok, itu nggak ada. Karena dasarnya tidak ada di dalam Al-Quran. Apa boleh? Nah ini dibahas oleh ulama. Ya, eceknya kamu ikut-ikut bahas lah ya. Iya gitu ya. Wah, Ustadz Munib aja capek-capek giliran istirahat tidur sama apanya? Ya, dia cabut dia ngaji aku katanya kan. Miskin-miskin lah katanya kan. Ya. Ya. Karena saking cintanya dengan ilmu itu. Paling tidak kalau cinta sama ilmu, jumpa nanti di akhirat sama orang-orang yang berilmu. Makanya orang-orang yang berilmu itu jadi ulama, itu kelasnya lain dengan kelas pedagang gitu ya. Masuk surga pedagang tapi kelasnya lain. Ya. Supir bisa masuk surga itu kalau jujur ya. Tapi kelasnya nggak mungkin kelasnya wali sama ulama. Ya. Ya nggak adil lah nanti ulama sama supir ataupun misalnya tukang jualan lontong gitu ya. Makanya yang seperti itu diminta supaya bagaimana bisa bersama-sama ulama gitu ya. Kalau senang sama ulama itu bisa. Aku senang kok sama dia. Aku di surga bukan kepingin apa-apa, dekat sama dia aja katanya kan. Kan beda dengan yang lain, kayak kamu kan, aku di surga kepinginlah banyak istri katanya gitu. Beda itu ya. Sebab azwajun mutahharah, di surga itu dapat istri yang banyak. Sampai satu orang laki-laki itu istrinya 70. Kalau sudah dikumpuli gadis lagi gitu. Kan enak. Makanya kalau susah-susah mati aja kau. Kalau masuk surga gitu ya. Ya, bayangkan istrinya 70. Ya. Ngorak-ngorok aja lah si Wardi. Pakai jaket kulit kipas-kipas gitu. Kulitnya sendiri. Ya. Istrinya 70 ya. Kata yang istri betulan yang disuruh, ya aku nggak diapakan Pak Kiai katanya kan.
Itu kan makanan ringan, ya. Kalau di dunia kan ada makanan ringan, ada makanan yang memang nasi. Itu kan ganas. Ganas itu gantinya nasi, ya. Gitu, ya. Jadi kalau nanti punya suami, punya istri, dijejerkan begitu suami istri di surga, terus yang bidadari itu udah siap siaga untuk melayani yang masuk surga itu, ya. Nah ulama itu nggak kepingin kayak begitu. Ulama itu kepinginnya masuk surga bisa melihat Allah, ya. Maka kelas orang masuk surga itu ada yang di sana itu kepinginnya makan aja. Sebab begitu dengar nanti di surga itu makanan apa saja bisa dapat, terus enak kali bah katanya kan. Udahlah, ngapain lama-lama hidup di dunia katanya kan. Payah cari makanan, buah-buah aja mahal katanya kan. Bagus masuk surga semua dapat katanya, ya. Makanya nanti di akhirat misalnya jumpa sama-sama masuk surga misalnya, ya. Mana Sikandar? Di sana Pak Kiai makan katanya kan. Jadi di bagian tempat makan dia. Ya. Nah ulama-ulama itu tingkat tinggi. Para wali-wali Allah, para nabi, ya. Tingkat-tingkat tinggi. Orang yang mencintai ilmu itu nanti bersama yang dicintai. Maka dalam hadis itu almar'u ma'aman ahabba ilaihi. Seseorang itu bersama orang yang dicintai itu, ya. Bab kelasnya beda-beda, ya. Apalagi kalau cerita kurban. Kurban satu lembu dinaiki 7 orang Ustaz. Ya. Misalnya Ustadz Munib ini kurban, ya. Atas nama istrinya, karena yang semalam sudah dia, sudah itu tetangganya atas nama istrinya 2, yang 5 ini atas nama suami-suami. Berarti rela lah Ustadz Munid itu istrinya nanti dibawa 5 orang. Ya. Naik lembu itu. Aduh katanya. Ustadz Munib rombongan yang lain udah berangkat duluan. Istrinya rombongannya, kalau yang 5 laki-laki ini orang fasik-fasik. Ya, berarti belakangan masuk surganya. Tunggu dulu lah, ini pasik-pasik ini katanya kan. Ini pun jarang sholat ini katanya kan. Jadi belakangan Ustadz sekian puluh tahun lagi baru jumpa. Nah, cuman kayak gitu Ustadz. Ini gimana fenomena seperti ini? Istrinya atas nama istri namanya si Zainab, atas nama istrinya namanya Fatimah, yang 5 laki-laki semua. Itu 1 lembu. Ini nanti di akhirat yang 2 ini dibawa 5 orang. Ya, naik Grab itu. Ya. Rela Ustaz. Ya, ini cerita-cerita kosongnya. Ini cuma ngeledeki orang yang kurban. Ya. Ya. Artinya makanya di dalam kitab-kitab itu yang afdol kambing. Kambing dinaiki, kalau betul-betul dinaiki itu sendirian berangkat, ya. Kambing, aku kambing aja lah katanya kan, istriku kambing, udah naik kendaraan sendiri-sendiri. Ini ibaratnya ini naik beat gitu, ya udah, daripada naik Innova tapi istrinya dibawa orang. Ya. Nah, ini cerita
Tak usah diangan-angan kali Ustadz ya. Nanti nggak bisa tidur. Udah sabar aku ya dek ya, kata saya kan. Udah aku buat namamu, kata saya kan. Asik masjid ditengok-tengok di situ. Inilah nama-namanya ini. Ini pula yang paling bandel ini, kata saya kan. Wahabi ada buat gitu ya, kurban pakai sapi nggak sunnah, pakai kambing aja. Ya di kitab-kitab itu pun pakai kambing ya lebih afdal dibanding satu lembu kongsi 7 orang gitu ya. Ini kan fenomena nakuti orang yang kurban ya. Lalu yang nggak pernah kurban itu naik apa? Nggak punya kendaraan di sana. Kau udah pernah kurban? Udah. Belum, di sini nggak pernah bagi-bagi sama kawannya ini. Ya. Berarti kamu di sana nggak punya kereta kamu. Ya, nggak punya kendaraan lah kamu. Jalan kaki lah kamu terpaksa. Ya. Itu cuma menjelaskan bahwa nanti untuk memudahkan orang itu masuk surga gitu. Itu penjelasannya kayak gitu ya. Sebab orang yang tidak punya amal, orang yang tak pernah kurban karena miskin, itu dia dibawa dimudahkan dengan amalannya gitu. Jadi yang nggak pernah kurban karena miskin, nggak usah sedih karena amalannya udah banyak. Nggak usah matilah aku nanti, katanya kan. Jumpa sama yang kaya-kaya itu udah naik lembu itu begini-begini dia, katanya kan. Aku jalan kaki, kakiku pun udah rusak kali itu kurasa. Karena jauh, katanya kan. Gitu. Iya, itu diartikan dalam arti yang lain, dimudahkan. Ya, bukan berarti mesti naik lembu itu ya, gitu ya. Itu betul secara tekstualnya. Tapi kalau ditanya kayak begitu, Ustadz Munib pun janganlah kalau kayak gitu. Istriku dibawa kemana itu berpuluh-puluh tahun, katanya kan. Aku nunggui di sana benal manjilaten, katanya kan. Di surga enggak, di neraka enggak aku, katanya kan. Ya, jumpalah Ustadz Munib. Baru sampai sini ya Dik. Iya, ini udah capek kali badanku dinyot-nyot sama orang-orang ini, katanya. Ya, ya makanya, nah itu maksudnya menerangkan lebih afdol itu apa tadi? Kambing, bukan anjing ya, kambing. Itu salah pula, sama-sama engnya. Ya. Tapi nggak usah dibilang sama yang korban yang sudah terlanjur kayak gitu. Nanti mikir dia. Setiap orang mau ke masjid ditengoki. Ini kok yang bawa istriku nanti. Udah terlanjur namaku, namanya ditulis, katanya kan. Bagus, nanti beli rojak ya. Untuk dirinya sendiri boleh. Enggak, itu maksudnya itu boleh. Boleh. Jadi lembunya Jokowi itu kan 1 kuintal itu. 1 ton. Ya. Itu yang enggak boleh untuk 8 orang. Apalagi 10 orang. Nah, ada dulu yang lembu besar gitu, datang ke tempat ustadz kepingin 8 orang. Orangnya kecil-kecil, pendek-pendek kayak siapa, kayak si Rojak ini kan, si Wahyu gitu ya, gitu ya. Ditengok dulu ya, nggak bisa, di kitab cuma 7. Masa nggak bapak tengok, ini lembu saya ini besar, tinggi, gitu. Harganya pun mahal. Secara ekonomis ini kalau dibandingkan dengan
lembu batang kuis ini dapat 2 kata saya kan gitu ya. Ya, aku nggak mau tahu itu, pokoknya di kitab 7 lah kata saya kan. Pindah. Terus sudah 3 kali 4 kali jumpa sama kiai yang udah tua kayak Pak Ucok ini. Ya, begitu Pak Kiai, nama aslinya Pak Ucok ini kan Abdul Halim gitu ya. Pak Halim gitu ya. Bagaimana saya mau kurban, saya serahkan sama Bapak untuk memotongkannya di sini gitu kan. Jadi Pak Kiai Halim ini nengok dari atas ke bawah, terus ditengoki orangnya. Lembumu ini tinggi. Di dalam hadis itu, "Azimu matoyakum fa innaha fil akhirati matoyakum." Azimu, besarkanlah kurban kalian, maka di akhirat nanti menjadi tunggangan kalian. Kamu kan pendek-pendek gitu kan. Kamu mau naik ini mana bisa, dia tinggi kamu pendek. Kalau nggak percaya coba kata saya kan. Nah, jadi macam mana? Karena pendek kamu harus pakai panjatan katanya gitu. Terus tapi bisa untuk 8 orang bisa. Ambil panjatan satu lah kamu naik melalui panjatan itu. Ya, saya cari panjatan. Pokoknya bisa. Apa panjatannya? Kambing 1 gitu. Oh, bisa pokoknya, bisa. Cari kambing 1 gitu. Udah dibelilah 1 kambing. Alhamdulillah jadi kurban. Ini orang bodoh-bodoh nih ya. Ya. Ya sebenarnya yang 7 itu untuk 1 lembu, yang nomor 8 itu 1 kambing. Ya. Tapi karena Pak Kiainya itu bijaksana, nggak ditolak. Kalau Kiainya nggak bijaksana kan langsung dalam kitab nggak boleh. Oke, Wahabi kata saya kan. Gitu ya. Sambil merepet itu dasar Wahabi kata. Ya. Gitu. Jadi itu maksudnya menjelaskan 7 orang gitu ya. Kalau 1 orang ya silakan aja. Ada yang nanya 1 lembu untuk 3 orang, ya nggak apa-apa saya bilang gitu. Kita lanjut ya masalah sifat Allah tadi. Lalu apa boleh sifat Allah idrak ini disandarkan kepada Allah padahal tidak ada dalil naklinya? Ada 3 pendapat di dalam penjelasan ini. Pertama boleh, karena itu sifat kamal, sifat kesempurnaan. Karena idrak itu artinya sifat yang dahulu, yang maha dahulu, yang ada pada zat Allah, yang dengan idrak itu bisa menjangkau semua yang ada. Semua yang ada ini sebagian kitab tauhid menerangkan 3 hal, yang diraba, yang dicium, dan yang dirasa, tetapi tanpa menyentuh bendanya itu. Maka menurut sekelompok ulama Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani, Imam Haramain dan pengikutnya, ini dari kelompok Asy'ariyah ini. Qadhi Al-Baqilani ini orang yang memperbanyak karangannya Imam Syafi'i, itu namanya Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Jadi jasanya Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani ini besar, karena karangannya Imam Syafi'i itu yang memperbanyak bukunya Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani ini. Imam Haramain juga orang hebat di dalam ilmu fikih dan ilmu tauhid, mengatakan boleh sifat idrak itu boleh, sebab itu sifat kamal, sempurna, dan sifat sempurna itu apa saja asal menunjukkan kesempurnaan Allah itu boleh. Sebab kalau tidak Allah bersifat idrak berarti dia bersifat naksun, tidak bisa mengidrak, padahal itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini pendapat yang pertama ya. Karena itu kita harus tahu bahwa
yang ngaji kitab Tauhid sifat 20 seperti ya kitab Tuhfatul Murid ini lebih luas lagi dibanding yang lain-lain. Yang wajib diimani itu bukan hanya 20, tapi yang wajib diimani menurut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah itu sifat-sifat kamalat bagi Allah, sifat kesempurnaan Allah, bahwa Allah mempunyai sifat yang disebut dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah yang wajib diimani. Sifat kamalat itu tidak terbatas 20. Jadi seandainya ada selain sifat 20 yang memang itu sifat Allah, itu bisa dinisbatkan kepada Allah, seperti misalnya Allahul Kafi, Allah yang mencukupi. Kan nggak ada sifat 20 Al-Kafi, Al-Wafi, ya. Allahul Kafi, Allahus Syafi, Allahul Ma'afi, ya. Itu tidak ada. Tapi boleh disebutkan itu. Walaupun memang tidak ada di dalam yang nas Quran itu. Gitu. Ataupun yang lain-lain yang menunjukkan sifat kesempurnaan Allah, itu boleh. Sebab Allah itu yang wajib diimani bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya sifat 20, semua sifat kamalat, dan itu tidak terhitung 20 saja. Hanya saja para ulama membatasi sifat kamalat yang wajib diimani setiap orang mukallaf itu 20, karena dengan sifat 20 itu sudah cukup menyelamatkan akidah umat gitu. Lalu ada orang, ya biasanya Wahabi itu, ya Muhammadiyah, ya, ya itu anggotamu, ya. Kenapa sifat itu hanya 20, padahal ada Asmaul Husna 99, ya kan? Pak Halim, kan Pak Halim kalau membaca terus ditutup mukanya gitu, pakai surban putih, iya kan? Terus nggak nampak kanan kiri gitu kan? Nah, istrinya lewat pun dipanggil nggak kenal gitu kan? Kalau sedang tawadjuh kan kayak gitu. Nah ya, saya tahu tarekat itu, saya tahu ya. Sedang tawadjuh pakai baju putih, ya, ininya ditutupkan begini, ya, terus Allah gitu ya, sampai selesai tawadjuhnya itu. Dan termasuk diantaranya disebutkan, selain itu diantaranya ya Asmaul Husna disebutkan, ya, tapi tidak dinyanyikan kayak yang di kaset gitu, ya, disebut Asmaul Husna. Asmaul Husna kan ada 99, kenapa cuma disebutkan 20 saja katanya? Tak betul itu, bid'ah katanya kan. Nah begitu dia, ya. Iya, iya dia nggak paham dia. Makanya ini kamu saya kasih tahu supaya paham, ya. Diingat-ingat ya. Karena kamu yang pulang kampung bajunya masih bau daging itu, ya. Ada itu yang dari pulang kampung baru datang itu bajunya masih bau daging, itu dipakai aja itu, ya. Supaya paham ini ngaji, ya, bahwa Ahli Sunnah wal Jamaah membedakan antara sifat zat dan sifat af'al. Sifat zat, sifat 20 itu namanya sifat zat.
Apabila sifat zat 20 ini disebutkan sifat wajib, otomatis lawannya mustahilnya. Sehingga dengan demikian secara sistematis menjelaskan ada sifat wajib, ada sifat mustahilnya. Karena tidak disebutkan di dalam sifat 20 misalnya al-muhyi, ya, kemudian tidak disebutkan ar-razzaq, walaupun di sini ada si Bang Ojak, ya, tidak ada sifat 20 ar-razzaq kan? Karena disebutkan itu tidak secara otomatis lawannya itu menjadi sifat mustahilnya. Nah, coba misalnya Allah itu ar-razzaq, ya, lawannya berarti Allah itu tidak memberi rizki kan. Jadi siapa yang ngasih rizki? Yang minta rizki siapa? Ya, yang ngasih rizki juga siapa gitu ya. Duh, kok ketawa kau? Ya. Bukan nyindir ini, cuma nabrak. Ya, kalau sudah sampai waktunya itu nggak apa-apa ya. Ya, makanya aku, ya, kalau sudah sampai waktuku gitu kan. Ya, sampai ada yang mau ikut-ikut si Wahyu. Iri dia, mau ikut-ikut. Saya tengok-tengok gitu ya. Kalau nggak berani, nggak usah apa kali ya. Jangan hanya menanggung tapi menjawab. Ya, makanya namanya tanggung jawab gitu ya. Makanya kata apa, orang Jawa itu kan apa, cuma bercinta-cinta saja gak dinikahi katanya kan gitu. Itu ada pantunnya ya. Cuma bercinta-cinta aja gak dinikahi, untuk apa katanya gitu dia. Gitu. Kalau Bang Hardi udah diikat kakinya itu. Ya. Jadi yang 20 itu memang sudah dibuat, disebut namanya sifatul zat. Kalau yang lain-lain itu sifatul af'al. Sifat af'al ar-razzaq, al-muhyi, al-mumit. Itu sifat af'al. Sifat af'al itu tidak dimasukkan ke sifat yang 20 karena kalau seandainya dimasukkannya tidak secara otomatis lawannya itu menjadi sifat mustahilnya gitu. Beda dengan sifat 20, sifat wajib otomatis wujud misalnya ya. Berarti lawannya itu al-adam, itu pasti. Nah, karena itu disebut 20. Kenapa cuma 20? Karena dengan 20 itu sudah cukup untuk membentengi akidah ahli sunnah wal jamaah bagi setiap orang gitu. Kalau betul-betul lah sifat 20 itu dipahami, selamat akidahnya gitu. Gitu. Jadi karena itu lalu ada muncul lah sifat idrok bagaimana? Nah inilah ada perbedaan pendapat gitu. Paham ya? Paham yang sifat 20 tadi ya? Jadi yang wajib diimani bukan hanya 20 tapi sifat kamalat. Sifat kamalat itu sifat tidak terbatas. Sifat kesempurnaan Allah itu tidak terbatas 20. Jadi kamu bilang bukan hanya 20. Pokoknya sifat kamalat itu wajib diimani. Buktinya ini mazhab yang pertama, pilihan pertama oleh ulama Syekh Abu Bakar Al-Baqilani membolehkan sifat idrok. Gitu ya. Gitu. Kedua sekarang.
Wa qauluhu aula, perkataan musonef atau tidak, aula salahu idrok, atau tidak ada baginya idrok. Ai sifatun tusammal idrok, yaitu sifat yang dinamakan idrok, kama dzaba ilaihi jam'un, sebagaimana telah memilih padanya sekelompok ulama. Wastadallu ala dzalika, dan mereka mengambil dalil atas demikian itu, bi annahu law ittasafa ta'ala biha, seandainya Allah bersifat dengan idrok, lazimal istisalu bi mahalliha, maka haruslah bertemu dengan tempatnya yang dirabah tadi misalnya ya. Talazuman aklian, dengan keharusan menurut akal secara logika. Wala yutasawwaru infikakuhu, maka tidak bisa digambarkan terlepasnya. Walazimu mustahil, dan kelaziman seperti itu bagi Allah mustahil fi haqqihi ta'ala. Wastihalatul lazimi, dan mustahilnya kelaziman wa huwa al-ittisalu, yaitu bertemunya Allah dengan benda-benda itu, tujibu istilahal malzumi, menyebabkan mustahilnya yang ditetapkan, wa huwa ittisafuhu ta'ala biha, yaitu bersifatnya Allah dengannya. Lakinnal awwaluna, tetapi ulama-ulama yang dahulu, la yusallimuna, tidak menerima, anna bainal ittisafi biha, sesungguhnya di antara yang bersifat dengannya, wal ittisali bi mahalliha, dengan yang bertemu dengan tempatnya, talazuman aklian, dengan ketetapan menurut akal, lima taqaddama, karena penjelasan yang dahulu, min annahu yaj'aluhu adiyan, bahwasanya ketetapan itu adalah dijadikannya sebagai adat saja. Artinya enggak kayak begitu pun bisa, itu kan cuma kebiasaan. Wa yaqbalu al-infikaka, dan menerima terlepas. Wa da'wa annahu ta'ala, dan ada dakwaan bahwa seandainya Allah Ta'ala law lam yattasif biha, seandainya tidak bersifat dengan idrok, lattasafa bididdiha, niscaya bersifat dengan lawannya, fasidatun, adalah dakwaan yang rusak, limunafatil ilmi, karena menafikan sifat ilmu al-wajibilahu ta'ala, yang wajib bagi Allah Ta'ala, lidzalika diddi, pada yang sebaliknya itu, li'anna ilmahu ta'ala mukhitun bimuta'alliqatiha, meliputi dengan apa yang menjadi ta'alluqnya atau sasarannya. Fa huwa kafin anha, sifat ilmu itu mencukupi darinya, dari muta'alliqat itu tadi. Haitsulam yarid sam'un, sekiranya tidak ada dalil yang sam'i, wala dalla alaihi fi'luhu ta'ala, dan tidak ada menunjukkan atasnya perbuatan Allah Ta'ala, ka khalqil alami, seperti menciptakan alam, li annahu la yatawaqqaf alaihi, karena tidak tergantung atasnya. Pendapat yang kedua, tidak sah Allah bersifat idrok itu. Tidak sah. Karena itu cukup dengan sifat ilmu Allah Ta'ala. Idrok itu sifatun zaidatun bi ilmihi ta'ala. Dengan ilmu Allah Ta'ala itu sudah terjangkau, nggak pakai idrok-idrokan gitu. Itu ya. Karena itu cukup diwakili dengan sifat ilmu, maka sudah cukup ilmu itu sudah tersingkap apa saja yang ada di alam jagat raya ini, dan kemudian tidak perlu yang disebut dengan idrok itu. Karena itu idrok itu hakikatnya ya kembali kepada sifat ilmu, tidak perlu sifat idrok gitu. Sebab sifat ilmu itu sudah menjangkau yang besar, yang kecil, yang juz'i, yang bagian-bagian, dan yang global gitu. Karena itu seandainya sifat idrok itu memang boleh bagi Allah, itu tidak ada dalilnya di dalam penjelasan dalil sam'i gitu. Tidak ada dalilnya, nasnya. Sehingga karena tidak ada nasnya tidak boleh. Dan seandainya sifat idrok itu boleh bagi Allah, itu harus bertemu dengan zatnya yang diidrok itu tadi, dan itu mustahil bagi Allah.
Jadi pembahasan pemikiran yang mengatakan kalau Allah tidak bersifat idrok, niscaya bersifat sebaliknya, itu berarti menafikan sifat ilmu. Padahal Allah sudah mempunyai sifat ilmu. Berarti dengan sifat ilmu itu sudah mencakup idrok gitu. Pendapat yang kedua ini adalah yang dari kelompok ulama Asy'ari dan Maturidi. Umumnya kelompok Asy'ariyah dan Maturidi. Karena itu dalam sifat 20 yang dipelopori oleh Asy'ariyah dan Maturidi tidak ada sifat idrok gitu. Tidak disebutkan sifat idrok. Paham ya? Ya. Ini mutolaahnya sampai nungging-nungging baru tahu. Makanya enak mendengarkan ngaji itu. Kalau iya, kalau misalnya nggak ahlinya, udah ditengok entah apapun idrak gitu ya, nggak dapat. Iya. Pokoknya apa saja sifat idrok ini, alasannya karena tidak ada, hanya ada dalil aklinya, sifat idrok itu boleh. Jadi artinya yang tidak ada di dalam sifat 20 dan Asmaul Husna, idrok ini ya boleh gitu. Asal sifat kamal menurut pendapat yang pertama. Jadi kenapa Asmaul Husna gak dimasukkan? Karena yang dimasukkan oleh ahli sunnah wal jamaah itu adalah sifatul zat, bukan sifatul af'al. Gitu ya. Kalau sifatul zat yang 20 itu otomatis lawannya itu mustahilnya. Kalau sifatul af'al nggak bisa. Mustahil nggak mungkin. Allahul muhyi, Allah yang menghidupkan. Mustahilnya mumit. Jadi Allah nggak mati-matikan lah, menghidupkan terus, hidup terus tak mati-mati. Apanya? Makhluknya ya. Saya juga pernah mengikuti pengajian Asma Husna. Apakah sama dengan mau belajar dengan sesuatu? Nyerempet. Ini pun suka nyerempet orang ini. Ya. Tidak sama. Ya. Kalau kitab-kitab kitabnya Said Sabiq ya, akidah Islam itu ya, itu dimasukkan itu sifat Allah itu termasuk Asmaul Husna ya, itu masuk ya. Tapi dalam pembahasan sifat 20 beda, paham ya, beda gitu ya. Belum tentu. Kalau sedang membahas hikmahnya Asmaul Husna, ya nggak apa-apa, tidak mengarah kepada penjelasan misalnya tauhid gitu. Kan ada mau menjelaskan itu gitu. Oh, itu baru bisa ya. Ke situ. Apalagi kalau dibilang namanya tauhid asma wa sifat. Apa? Mungkin karena orang awam, jadi dia lebih simpatik dengan Asmaul Husnanya itu. Iya. Makanya jangan awam kali ya. Iya, ini itu cuma 20 lah sikit ini 99 katanya kan gitu. Ya. Nanti kamu yang agak bandel cuma 99-nya katanya kan. Saya tambah 109, datanglah kau katanya kan. Dicarikan yang enggak ada Asmaul Husna, Asy-Syafi, Al-Kafi, ini 109 udah katanya kan. Jadi itu pembahasannya.
Jadi menurut Jam'ul Asy'ariyah, sekelompok ulama Asy'ari dan Maturidi, sifat idrak itu tidak ada bagi Allah Ta'ala. Pendapat yang kedua, ya. Makanya di dalam nazom itu aula atau tidak. Paham ya? Makanya sifat idrak tidak ada masuk di dalam sifat 20. Karena menurut sekelompok mayoritas ulama Asy'ari dan Maturidi tidak ada sifat idrak. Ada yang mengatakan dari Asy'ari yang membolehkan karena itu tadi, karena beralasan sifat itu sifat kamal, gitu. Jadi menurut sekelompok ulama Asy'ari tadi tidak mengakui lah bahasanya dengan sifat itu karena mereka mencukupkan dengan sifat ilmu tadi. Iya. Iya. Ini ingat-ingat nanti kalau ngaji jangan nanti kamu sandarkan kepada saya tapi salah semua ya. Ini Pak Kiai yang nerangkan kayak gini. Ya. Saya masih ingat pada waktu menerangkan itu minum es kelapa katanya. Itu yang diingat. Ya. Lantaran dia juga kepingin. Ya. Almarhum ini meninggal pindah kemari. Iya. Jadi penjelasan Pak Guru ini sama, cuma intonasinya aja. Jadi manfaat itu memang sering diulang. Oh, ini yang pas dibilang benar. Oh, gitu ya. Ini yang udah lama-lama ngaji ya. Ini lebih tua sedikit dari kamu kan? Oh banyak. Tapi sama-sama istrinya masih satu deh. Iya. Ya. Jadi dia sudah mengaji guru-gurunya dari Ustadz Lahmuddin, dari Oka Mas'ud, Ustadz Hafidh Yazid, saya kenal semua. Cuma saya nggak pernah ngaji sama dia. Saya punya alasan tertentu ya. Memang Ustadz punya ilmu gitu ya, Ustadz Lahmuddin. Tapi karena pegawai negeri itu saya enggan gitu. Ya. Saya ada saya baca gini, setiap manusia itu akan mati kecuali orang berilmu. setiap orang Manusia itu mati. kecuali orang berilmu. Iya. Itu apa? Iya, iya. Makanya Ustadz berilmu, Bapak berilmu biar nggak mati-mati. Hidup terus Bapak. Apalagi siap makan daging, hidup terus. Iya. Maksudnya orang yang punya ilmu itu walaupun meninggal, tetapi dengan ilmunya itu sebenarnya itu tidak meninggal. Karena ilmunya itu masih banyak manfaat. Gitu ya. Tapi kalau orang tidak berilmu walaupun itu masih hidup, tapi dia itu seperti mayat yang berjalan. Gitu ya. Jadi orang yang berilmu itu kalau memang kaitan batinnya dengan guru itu bisa betul diridhoi gurunya, kalau dia dalam kesulitan itu bisa gurunya itu datang misalnya Ardi gitu ya, gitu ya, ya Ardi
Jangan kayak gitulah, kira-kira gitu. Kamu harus gini aja sebaiknya gitu. Ya guru gitu ya. Nah, kalau film Cina kan dia guru gitu ya. Gitu ya. Saya kan dulu pernah ikut ngaji sama Wahabi. Iya. Potongan kamu agak Wahabi. Masalah itu usul salah lah. Apa? Usul salah yang dikajar itu. Iya. Jadi mereka menyalahkan Asy'ariyah dan mengkait-kaitkan bahwasanya dulu ada Asy'ariyah bahwasanya pemahamannya itu seolah sesat. Nah, gitu. Jadi orang itu mengkait-kaitkan kalau nggak salah ke zaman Nabi dulu kan, namanya Asy'ari gitu. Bilangnya salah pemahamannya gitu lah. Ya dia semua dibuat salah kalau memang pahamnya tidak sesuai dengan dia. Bukan hanya salah saja, sesat masuk neraka. Ini yang payah ya, karena itu neraka bapaknya. Ya. Iya. Iya ya, berarti kamu udah ada itu prinsip di hatimu itu ya. Ada yang nggak punya prinsip, ya. Ya, bukan hanya itu saja ya. Guru-gurunya itu masuk neraka duluan itu katanya gitu dia. Ya. Ya karena menurut mereka nggak perlu ziarah-ziarah kubur itu, ya. Ziarah kubur itu nggak perlu. Makanya kalau kayak gitu itu kan mendoakan. Kalau kayak gitu nggak usah sholat kan mayat tuh. Karena itu kan mendoakan. Ziarah kubur itu mendoakan mayat. Yang sholat mayat juga Allah maghfir lahu warhamhu gitu. Nah, jadi nggak usah sholatkan, dia kuburkan aja. Gitu ya. Makanya Wahabi itu gagal paham gitu. Kalau ditanya betul-betul debat sama Wahabi, itu yang menang itu keras kepalanya. Ya. Jadi kalau sudah yang menang keras kepalanya, ya nggak perlu diteruskan debatnya. Misalnya ditanya ketika menerangkan bahwa wajib meyakini, kata Wahabi, bahwa Allah itu bersemayam di atas aras, duduk di atas aras. Yang tidak meyakini kayak gitu kafir gitu. Oh gitu ya katanya. Terus dijawablah sama ustadz yang ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau menurut Wahabi aras itu seolah-olah besar, Allah kecil gitu. Jadi di situ gitu kan. Lalu kalau aras itu kan ciptaan Allah. Sebelum aras itu diciptakan Allah, Allah tinggal di mana? Jangan kayak gitulah pertanyaannya katanya kan gitu. Ya. Pertanyaan lain kenapa katanya kan gitu. Ya. Karena pertanyaan ini nggak pernah ditanya zaman sahabat. Jadi pertanyaan ini bid'ah katanya. Ini kan udah kalah itu kayak gitu dia. Ya. Nah, kalau sebelum aras itu diciptakan Allah di mana duduknya, di mana tinggalnya, bingung dia mikir-mikir sambil nggak ketemu terus mengatakan jangan kayak gitu loh pertanyaannya gitu. Ya. Ada lagi dia pengurus sekolah masuk dalam agama Islam, sekolah agama Islam. Jadi di situ dibilang ya kan saya bantah bahwasannya ada di kami PKM kan ada grup PKM. Jadi ada yang memposting bahwasannya anak-anak kecil bilang jadi Allah di mana kata orang tuanya, dibilang anak kecil itu Allah di aras. Jadi saya bilang ini nggak boleh video beginian, saya bilang gitu. Jadi bantah sama dia. Dalam kurikulum anak umur 4 tahun ke bawah kita membilang seperti itu nggak apa-apa. Tapi kenapa harus mencontohkan begitu? Itu kan seperti pemahaman. Sampai saya telepon dia. Dia bilang itu tidak apa-apa aja, karena itu bukan memberi pemahaman, tapi itu memberi contoh. Kira-kira gitu ya. Ya nggak betul itu ya. Itu jawaban yang memang bukan jawaban itu. Saya bilang kenapa harus mencontohkan di sana? Begitu. Itu mencontohkan yang salah. Kalau memberikan contoh yang benar bilang. Itu jawabannya. Sampai saya telepon. Hah? Sampai saya telepon
Oh iya, habiskan aja pulsamu. Itu buku agama, buku baca kebijakan Islam, SD, SMP, itu memang ada bersih. Kalau yang model pelajaran asma itu memang guru yang memang dihadirkan oleh makanya ada buku agama itu yang bagus juga. Tapi kalau yang model itu tadi, itu memang kerjaan bahan. Ya makanya kalau bisa yang menteri-menteri itu bukan PKS. Jadi kan Wahabi ini yang diantaranya membagi-bagi, yang ikut ke politik itu ya PKS. Ya. Ada yang Wahabi ke masjid-masjid gitu ya. Maka kalau misalnya menterinya itu Ardi gitu, terus tidur aja lah dia. Maksudnya kurikulum sudah diterangkan dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah ya, sudah siap semuanya terus tidur gitu ya. Ini gitu ya. Coba kalau PKS ya, terus Wahabi yang dimasukkan, ada itu pakai bahasa Arab anak kecil, Aina Allah, terus jawabannya anak kecil itu yang jawab, Allah fil arsy katanya. Gitu ya. Iya. Orang luar pun kalau memang salah ya tetap salah gitu ya. Gitu. Dah satu lagi. Qalu khulfun fi jawabi dzalika ikhtilaf. Dalam menjawab demikian itu ada perselisihan pendapat. Fa huwa mubtadaun khabaruhu mahdhufun. Ini dia menjadi mubtada, khobarnya adalah dibuang. Wa hadzal ikhtilaf mabniun 'alal ikhtilafi fi dalili sifatis salasatis sabiqati. Ini perbedaan dibangun atas perbedaan dalil sifat yang tiga yang lalu, yaitu kalam sama basor. Wa man atsbataha bid dalil akli, siapa yang menetapkannya sifat-sifat itu dengan dalil akli, wa huwa annaha sifatu kamal, bahwa itu adalah sifat yang sempurna, kesempurnaan. Walau lam yatasbiha lataswabi adadiha, seandainya tidak bersifat dengan sifat-sifat tiga itu, niscaya bersifat dengan lawannya, wa huwa naqais, yaitu sifat kurang, kekurangan, wa naqsu alaihi ta'ala muhal, dan kekurangan itu bagi Allah itu mustahil. Atsbata hadhi sifat allati hiya sifatul idrak, maka menetapkan sifat ini yang namanya adalah sifat idrak. Waman atsbataha, maka siapa yang menetapkannya bidalil sam'i, dengan dalil sam'i, yaitu sifat ini ditetapkan dengan dalil nas Quran misalnya, al mutaqaddimi yang terdahulu, nafa maka menafikan as-sifat al madhkurata, sifat yang telah disebutkan, di annahu karena lam yarid biha sam'un, tidak ada dalil nas Qurannya gitu. Jadi yang pertama mengatakan boleh Allah bersifat idrak, yang kedua mengatakan tidak boleh, yang ketiga ini yang bagus. Wa inda qaumin sahafihil waqfu, menurut sebagian ulama ahli kalam yang benar itu adalah tawakuf, artinya tidak membahas, dia diam aja, enak tidur gitu, kira-kira gitu ya. Wa sahha tawakufu, yang benar itu berhenti, tidak membahas. Anil qauli, dari perkataan bi isbatil idrak, dengan menetapkan sifat idrak, wa nafihi, dan menafikannya inda qaumin, menurut sebagian kelompok minal mutakallimin dari ahli tauhid, al muqtarohi, seperti Syekh Muqtaroh, wa ibnu At-Talmasani, dan Ibnu At-Talmasani, wa ba'dil mutaakhirina, dan sebagian orang-orang mutaakhirin, ulama mutaakhirin, lita'arudil adillati, karena ada berlawanannya dalil-dalil. Fahaula'il qaumu, maka mereka kaum itu la yajzimuna, tidak menetapkan bisubutil idrak, dengan tetapnya idrak, ka ahlil qaulil awwali, seperti kelompok yang mendukung perkataan yang pertama, wala yajzimuna, dan tidak
menetapkan binafihi dengan menafikannya. Ka ahlil qaulis tsani, seperti kelompok yang mendukung pendapat yang kedua. Wa hadzal qaulu, dan ini kaul yang diem saja enggak bahas, tidak menerima dan tidak menolak, aslamu, lebih selamat, wa asahhu, dan lebih benar, minal qaulil awwal, ini dari dua kaul yang pertama. Wa kama istalafa, dan sebagaimana berbeda pendapat fil idroki, di dalam sifat idrok, ikhtalafa, beda pendapat ulama fi qaulni, barang adanya Allah Ta'ala mudrikan, yaitu mudrik yang mendapati, wal asahhu, adapun menurut yang asah, yang lebih benar, yang valid, al waqfu, yaitu tidak membahas andalika, demikian itu. Ya, yang menurut pendapat yang ketiga itu yang lebih baik tidak membahas, tidak menerima dan tidak menolak, tapi tidak membahas adanya sifat idrok karena tidak ada dalil sam'inya, tidak ada dalil Qur'annya, gitu ya. Karena tidak ada dalil Qur'annya, dan kalau dibuat misalnya penjelasan tadi, pertentangan itu ada dalilnya, artinya ada terjadi pertentangan dalam dalil. Maka yang bagus adalah tidak membahas, aslam wa ahsah, lebih selamat dan lebih benar, gitu ya. Ya, tapi minimal ya sudah dua-duanya tahu, ya, dua-duanya tahu. Karena diem saja bisa saja diartikan termasuk yang setuju. Nggak cakep dia, gitu ya. Tapi di sini ada tiga pendapat. Yang pertama, yang menetapkan adanya sifat idrok, yaitu kelompok dari ulama Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani dan Imam Haramain. Ini pun dari kelompok Asy'ariyah. Yang kedua, mayoritas dari ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Biasa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti mayoritas ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian yang ketiga adalah berhenti, tidak membahas itu. Artinya itu lebih selamat, itu lebih benar, karena tidak ada dalil sam'inya, karena tidak ada dalil Qur'annya. Paham ya? Jadi itu tadi pembahasannya tentang masalah idrok itu tadi. Makanya kalau diterangkan baru dapat. Tapi kalau kamu baca sendiri, walaupun memang udah ahli, berat itu ya Ustaz. Ada terjemahannya 3 pun berat, apalagi terjemahan pun nggak punya, kitabnya pun hilang. Ya. Kalau pengalaman saya di Universitas, karena ngaji sama almarhum ini belum apa. Jadi karena sering berpindah-pindah itu aja bahasanya ini. Iya, alhamdulillah. Ya saya kan nggak beda dengan guru-guru, ya. Mungkin cara menyampaikannya saja yang beda. Kalau saya biasa menyampaikannya ada guyonannya, karena nambah guyonan itu berarti yang sudah siap. Artinya materinya itu sudah dikuasai. Kalau yang nggak dikuasai mau baca itu pun bingung dia. Was tadallu katanya kan. Ya, nampaklah Pak Guru ini nggak siap bacanya gitu ya. Karena udah kayak gitu, nggak bisa dia membawakan itu dengan menghibur. Karena satu pekerjaan menghibur itu satu pekerjaan sendiri untuk menyenangkan hati orang. Tanpa kamu nonton bioskop atau nonton dangdut, kamu bisa ketawa. Tanpa nonton pelawak. Tapi ini bukan berarti melawak, karena cara menerangkannya saja. Ini sebagian guru saya menerangkan itu kayak Kiai Maimun Subir, menerangkan itu sambil, karena sudah dikuasai, nanti ala nggak betul itu kayak gini gitu. Kadang-kadang menerangkan fikih pun dikomentari fikih. Misalnya, ya kalau udah nggak sanggup
menafkahi, ya udah minta cerai. Fikih mengatakan kayak gitu, boleh minta cerai katanya. Terus dikomentari, ini mau rumah tangga apa mau dagangan kata gitu ya. Kalau mau rumah tangga ya dirembukan yang baik. Kalau belum sanggup bagaimana caranya? Jangan begitu belum sanggup kemudian gugat cerai, minta cerai katanya. Ini yang bagus lah kalau mau rumah tangga gitu. Kalau suaminya misalnya nggak sanggup karena satu hal, ya ditinjau kembali bagaimana. Bukan berarti nggak mau ngasih nafkah. Misalnya beli dagangan es batu gitu, hujan deres selama 3 hari gitu kan, nggak laku lah esnya, cair dia. 1 truk itu modal hilang lah. Hujan terus selama 3 hari itu, ya musim hujan katanya. Karena modalnya hilang, nggak bisa ngasih nafkah. Nah itu beda terus dikasih alasan, nggak bisa kasih nafkah bang. Udahlah bubar aja kita ini katanya kan. Jangan ya. Itu karena dia itu bos es, hujan 3 hari. Nah, seandainya nggak terjadi kayak begitu, ya enggak gitu. Makanya rumah tangga ini bukan dagangan cari untung rugi, tapi dirembukkan mana yang baik gitu. Paham ya? Mana tahu nanti kamu mau berumah tangga. Kamu mau kan? Mau. Kamu? Mau. Ya nanti kalau ada yang mau, karena kamu mau pun yang lain nolak. Enggak ecek-ecek dia. Nanti jadi kamu pikirkan pula, matilah aku katanya. Gitu ya. Ya. Ada yang tanya, ngaji apa pendapat tentang Habib Rizik? Memang. Ya, intinya secara perjuangannya itu benar. Cuma prinsip perjuangannya ini tidak benarnya diwujudkan dengan kekerasan, itu yang nggak benar. Ya, perjuangannya itu benar. Sama dengan lainnya kayak NU itu juga sependapat dengan itu. Cuma NU tidak membuat kalau berdakwah itu terus bawa pentungan, terus mukuli orang yang minum. Kan tempo hari kan kayak gitu itu FPI kan. Makanya begitu pernah saya turun dari mobil pakai baju putih-putih, sampingnya itu tempat mangkalnya banci. Begitu saya turun gitu, banci itu angkat sepatunya lari. Ya. FPI ini katanya kan gitu. Takut dirazia FPI itu. Ya. Wah, lari langsung kencung larinya. Kayak main bola itu. Ya. Asalnya kan Bang gitu-gitu. Nanti kalau udah lihat ikut Bang kayak gitu ya. Begitu keluar pakai baju putih-putih langsung gitu. Saking kayak gitu takutnya itu. Banci aja malam itu takut. Ya. Jadi cara perjuangannya itu prinsipnya bagus, tapi caranya yang kurang bagus. Gitu maksudnya. Ya. Menghina nggak boleh, ya. Menghina orang biasa aja nggak boleh, apalagi Habib. Kalau yang benar kita katakan benar, kalau yang salah kita katakan salah. Jadi di WA kita ada yang masukkan itu entah Raden Mas Branjang Kawat entah siapa. Ya. Itu dimasukkanlah di situ bilangnya apa kita bela guru kita ini mati-matian gitu misalnya ya. Yang dimasukkan Habib siapa? Yang rambut kuning itu. Habib Bahar gitu ya. Nah, Habib Bahar itu kan udah pernah terkenal jelek-jelekan ulama kan. Jelek-jelekan kiai. Yang pertama masuk penjara kan diantaranya kan jelek-jelekan orang itu.
misalnya apa sebutkan itu orasinya Ma'ruf ani ulama atau tidak? Tidak. Ma'ruf ani pencuri atau tidak? Pencuri katanya kan. Ma'ruf amin munafik apa enggak? Munafik. Gitu dia. Gitulah cara apanya kan? Orasinya. Gampang pidato kayak begitu itu. Ya, sambil ma'ruf amin gitu-gitu kan. Nah, gitu misalnya ya. Gampang pidato kayak gitu itu. Enggak perlu ilmu. Potongan kayak apa ini pun bisa, ya. Pakai baju belangkon, kepala belangkonnya terus kayak gitu ditiru ya orasinya itu. Nah, gampang ya. Langsung di atas mobil terus RRU harus dihilangkan misalnya. RRU dihilangkan ataupun ditunda, dihilangkan gitu ya. RRU ini dihapuskan apa ditunda? Dihapuskan. Yang inisiatornya ditangkap ataupun dibiarkan? Ditangkap gitu. Gitu ya. Ya, udah 5 kali baru takbir gitu ya. Allahu Akbar katanya kan orang gitu ya. Udah 5 kali biasanya dihitung itu 5 kali takbir. Kalau belum 5 kali belum. Ya. Saya dengarkan. Oh kayak gini caranya gitu ya. Caranya itu iya. Cara ya. Caranya itu yang nggak bagus. Caranya itu keras. Jadi kalau misalnya nggak cocok kan, ya udah datangi presiden dengan organisasi masyarakat, terus mengatakan nggak bagus begini gitu itu. Bukan langsung polisi pun nanti dihakimi sendiri polisi itu. Didului misalnya yang buka warung Ramadan itu diobar-abirkan semuanya kan. Sampai pucat-pucat mama-mama. Ampun katanya kan gitu. Nah itu ya yang nggak cocok. Gitu ya. Tadi yang nanya ya. Nggak boleh jelek-jelekkan ya, tapi misalnya kalau nggak cocok itu secara prinsip perjuangannya itu, tapi prinsipnya sama. Kalau kita memang nggak setuju dengan RRU itu, RUU HIP itu, tapi kalau misalnya sampai nanti nyerang pemerintah, ini kita nggak cocok ya, nanti chaos. Misalnya diserang PDI nyerang, hancurlah negara ini nanti. Ya. PDI ini diserang sama 212 dengan bawa kampak. Ya. Karena Wiro Sableng ya. Terus dituduh PDI akan mengeluarkan juga statement yang mau perang. Chaos lah negara ini. Yang enak-enak yang korupsi, mampuslah kau katanya. Ku ambilin lagi duitnya kan gitu. Kalau udah meninggal ku hitung aja yang corona sekian, padahal enggak itu gitu. Diambil duitnya banyak-banyak. Makanya yang paling dapat duit banyak sekarang ini yang ikut kelompoknya gugus tugas itulah. Wah itulah panen raya itu. Ya. Makanya kamu deket-deket sama dia kalau mau ya. Iya, kamu deket-deket terus di kampungmu itu kamu yang tanggung jawab. Kalau ada yang mati corona itu katanya. Dapat duit kamu. Iya, lumayan 10 juta. Tinggal kongkang-kongkang kaki kamu sambil nengok-nengok kubah terbang itu. Gitu ya. Itu ada calo-calonya. Oh, iya Jawa gila itu. Ya, iya. Ya nanti kalau di tempat lain ya bisa bilang juga. Ini Sunan Derajat ini family kami.
Iya, masuk nanti di sana Syekh Wahab Rokan ini ada tuturnya sepupu katanya. Cuma ini sepupu yang keempat katanya gitu. Itu cara orang nipu itu kayak gitu. Bukan. Iya, ini Melayu ya. Melayu terbang dari sana ke situ karena di situ sudah tahu rencananya kamu tinggal situ. Supaya menjaga kamu bawa rokok ke situ itu. Ya. Nah, itu yang sana itu nggak tahu apalah ya maksudnya kuda terbang. Nanti tanya sama istrinya apa itu tahu diajak ke sana ya. Naik tinggi sana banyak setannya di situ ya. Nanti kalau misalnya karena dia udah senang begitulah. Misalnya Ustadz Munib itu ulama besar gitu, ya, dibesar-besarkan. Ya, setannya di situ kesempatan lah dia, ya mengaku Ustadz Munib. Tanya aja dia gurunya siapa, ya pernah berapa kali nikah gitu. Kalau udah bener udah berselahan ini nggak tahu aku katanya ya. Nah, makanya saya kalau nanya izin itu kira-kira yang dia nggak tahu. Kamu tahu duit gitu? Nggak tahu aku duit, izin bodoh gitu. Ya, kadang dibayar berapa dukunmu itu gitu ya? Apa itu kata? Duit katanya kan. Itu daun kepalamu lah saya bilang gitu. Duit nggak tahu duit, setan bodoh kau coba gitu. Dia nggak tahu duit. Aku boru, taunya itu aja. Ya. Saya nggak tahu bahasa boru itu apa. Tahu saya bolu gitu. Lama-lama dikasih tahu, maksudnya dia perempuan. Oh, gitu. Itu. Ya, makanya ada penterjemahnya kayak Ardi gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.